Terima kasih sudah ngikutin video-videoku sebelumnya dan kali ini aku tuh membahas tentang Jogja. Jogja dan kenangan. Wah, memang kota Jogja ini memberikan banyak sekali kenangan indah Ngomong-ngomong, atau bahkan kenangan Ure pahit buat ada teman-teman yang presentasi nggak ada kan? habis putus sama pacarnya di Nggak Jogja. ada ya? Wah, jangan sedih, jangan Ure, ngomong-ngomong kamu ada presentasi nggak atau ada foto video yang mau di-share? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah ini aja ya. kecil hati Iya, karena iya. suatu saat pasti akan indah pada waktunya. Itu guys, jadi kalau kita bahas Jogja itu nggak ada habisnya ya, mulai dari kuliner, terus budaya, alam, semuanya tuh bagus-bagus sekali. Pantai, wah Jogja punya banyak. Gunung, apalagi sejarah, candi-candi banyak banget. Sejarah-sejarah keraton, wah pokoknya lengkap banget lah. Kalau kalian belum ke Jogja, silahkan direncanakan dalam agenda perjalanan Anda untuk datang ke Jogja. Nah, kali ini aku tuh mau cerita sedikit tentang kuliner-kuliner di Jogja yang mungkin belum banyak yang tahu, tapi rasanya tuh luar biasa, guys. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Lopis Mbah Satinem. Wah, ini tuh aku tahu Mbah Satinem itu dari tayangan Netflix, guys, dari Street Food Asia. Wih, Mbah Satinem tuh kelihatan lucu banget itu dan menarik banget dalam sesi dokumenter itu. Terus aku tuh langsung tertarik dengan apa ya, pas Mbah Satinem naro klopo terus di WI gulo abang, gulo merah di atas kloponya itu kayaknya dulu wes kemecer. Makanya pas ke Jogja kemarin sengaja aku nyari-nyari guys. Letaknya itu kalau nggak salah sekitar nggak jauh dari Tugu kok, sekitar 500 meteran gitu dari Tugu ke arah barat kalau nggak salah. Biasanya Mbak Satinem ini jualan tuh mulai dari jam 6 pagi terus dan habisnya tuh kira-kira sekitar jam 7.30 guys. Jadi kalian kalau mau nyobain dan ngerasain nikmatnya jajanan pasar alam Mbak Satinem, cobain pagi-pagi deh karena akan dikasih nomor antrian supaya Mbak Satinem itu leluasa dalam melayani kalian. Asik banget loh guys, kita duduk di depan Mbak Satinem sambil lihat Mbak Satinem yang usianya sudah sepuh gitu masih cekatan banget dan lucu banget mbahnya guys. Jadi kalian perlu coba yang ini ya. Yang kedua adalah Mangut Mbah Marto. Nah, ini juga rekomendasi banget buat kalian-kalian yang suka pedes. Ini mangut lele, guys. Lelenya itu dibakar dengan ini sabut kelapa. Jadi aromanya itu khas banget. Terus ditusuknya juga dengan pelepah kelapa. Jadi lelenya itu berlurus dan kering. Nah, kuncinya adalah itu dia harus kering karena kalau nggak kering itu nanti diolah lagi dia banyak atau hancur. Dan ini enak banget ya, pedes, gurih, seger, sedap banget lah pokoknya. Terus yang ketiga rekomendasinya adalah bakmi Jombor. Nah, ini tuh lokasinya ada di dekat Terminal Jombor, Jogja, guys. Jadi jualannya tuh kalau nggak salah malam aja, sore sampai malam. Ini aku dapat rekomendasi dari teman-teman di Jogja dan drivernya waktu itu nganterin aku keliling-keliling di Jogja dan memang bener banget ini bakminya enak banget, guys. Jadi bakminya itu kuah kaldunya itu memang benar-benar diracik dengan bumbu-bumbu rahasia yang membuat kita itu apa yo, baru suapan pertama itu langsung maceng gitu loh guys, kayaknya enak banget gitu guys. Terus pakai ayam kampung, tetap ya ayam kampung dan masaknya tuh masih pakai arang batok kelapa, jadi aroma-aroma asapnya itu enak banget nyampur dengan aroma bumbu yang sudah ada di dalam kaldu yang gurih itu. Terus dia juga pakai telur bebek yang ciri khasnya dari si bakmi Jogja ini. Yang keempat adalah sebuah restoran yang akan membuat kalian ini guys, apa ya? Jadi selain menikmati rasa yang ada dalam makanan, kalian juga akan menikmati suasana yang wah tenang banget, seger karena kita bisa melihat Gunung Merapi di kejauhan dan di halaman restorannya itu loh guys, kita ada sawah padi-padi yang pokoknya seger banget lah. Ini adanya di Little Garden Restaurant di Omah Jembarati di Cangkringan guys. Jadi restorannya ini aslinya adalah
restoran dengan menu-menu vegetarian. Tapi pas aku kemarin makan sate gitu guys, tak kira sate ini tuh sate daging gitu. Tapi tiba-tiba ternyata tuh sate jamur guys. Tapi itu rasanya daging banget, enak banget lah pokoknya. Jadi emang chefnya ini handal, juara, dan bisa memodifikasi itu bahan-bahan apa ya vegetarian ini jadi rasanya tuh enak banget lah pokoknya. Jadi teman-teman yang mau makanan sehat, wah mau makan sehat terus dengan suasana yang menyehatkan, silakan datang ke restoran Little Garden ini guys. Oh ya, dan di Little Garden ini teman-teman bisa nginep juga ya, karena di sini ada kayak penginapan gitu guys, homestay. Apa ya jenenge ya? Jadi Omah Jembarati namanya. Jadi jembar itu kan lebar ya. Terus ati itu hati. Jadi hatinya yang lebar, yang lapang itu pokoknya kalau nginep di sini, terus sarapan di restoran ini, waduh itu kayak hatinya tuh lapang, tenang banget itu loh guys. Cobain deh buat teman-teman yang mau ke Jogja. Yang terakhir adalah geblek pari. Nah, geblek pari Nanggulan ini adanya di Kulon Progo, guys. Ini nggak terlalu jauh juga kok dari kota Jogja. Jadi saranku sih kalian datang ke sini tuh pas pagi-pagi. Kalian bisa sepeda-sepedahan gitu di sawah-sawah yang cakep banget di sini, guys. Sawahnya tuh bagus-bagus banget di sini. Dan kalian bisa kok nyewa sepeda di sini, ada beberapa sewaan gitu yang dikelola sama warga. Terus restorannya itu ternyata pas aku ke sini belum buka, guys. Jadi aku kebagian banget. Jadi yo, aku sepeda-sepedaan dulu. Tapi ini lokasinya aku rekomendasiin banget karena tempatnya tuh asik banget. Sempat ngobrol juga sih kemarin di sana bahwa restorannya tuh nggak ini guys, nggak ada wifi. Jadi emang benar-benar kalian yang makan di sana itu benar-benar menikmati makanannya dan suasana alam yang ada di sekitar situ. Karena depannya tuh langsung sawah, terus dikelilingin sama Bukit Menoreh yang cantik. Waduh, Bentar, aku asik matikannya. banget. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jogja, monggo silahkan dicobain. Oh ya, bentar. Mana tadi? Cara mematikannya bagaimana ya? Bentar. GoPro deh lebih stabil. Nah, itu tadi 5 hidden gem yang ada di sekitaran Jogja ya guys. Kira-kira favoritmu yang mana nih guys sih? Atau kalian sudah pernah nyoba di salah satunya? Woi, kau tulis di kolom komentar ya guys ya. Semoga video ini menginspirasi buat teman-teman dan memberikan informasi yang bermanfaat. So, bentar. So, kita mulai ya, karena tadi sudah menunggu teman-teman. Sembari aku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Gena Stikman kali ini lagi-lagi menjadi moderator acara Kotek Katok 165 yang diselenggarakan oleh komunitas Traveler Kompasiana dan Pesanggerahan Indonesia di Bonn. Dan kali ini sudah hadir teman-teman, aku ingin menyapa narasumbernya dulu. Ada Urai Kusuma Wijaya, ada Mbak Siti yang ada di Bonn. Jadi Urai ini sekarang ada di Pontianak, jadi sedang liburan kuliah ya. Kemudian ada Mbak Siti yang ada di Bonn, dulu ibu kota Jerman, sekarang ada di Berlin. Kemudian ada Yose Revela yang ada di Jogja, ini Wong Yojo ya. Kemudian ada Pak Sutiono, ada Pak Sutiono ini di Jakarta, ada Eka di Banjarmasin, Kalimantan. Kita akan menunggu teman-teman yang lain, seru banget. Dan kali ini kita akan membahas tentang Yogyakarta. Karena minggu kemarin kita sudah membahas wisata Hanover ya, jalan-jalan di sana. Dan kita sudah secara langsung menceritakan keindahan kota modern yang ada di Jerman. Sekarang kita kembali ke Indonesia, seri Wonderful Indonesia. Yogyakarta, pergi ke kotamu. Karena yang sekarang ini kita akan membahas adalah Uray. Dia ini orang Pontianak, pergi ke Yogyakarta. Jadi Yogyakarta pergi ke kotamu. Sebelum kita memulai ke narasumber kita kali ini, aku akan membacakan dari CV ya, latar belakang dari narasumber kita kali ini. Namanya Uray Endang Kusuma Wijaya, lahir di Buluh Enggadang, September tanggal 27 tahun 1973. Sekarang ini tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi mungkin bisa ketemuan ya sama Eka dan Bahrudin yang ada di Banjarmasin, nggak jauh banget. Jauh Ya sekali. ini eh
tapi lebih jauh dari Jerman ya. Jerman ke Pontianak itu jauh sekali dan mahal ya, 24 jam tuh. Oke, jadi orang ini menempuh pendidikan di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan sekarang ini menjadi guru di Politeknik ya di sana. Kemudian S2-nya di Victoria University, Melbourne, Australia. Sekarang ini menempuh pendidikan doktoral di UGM Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wow, keren banget ya. Jadi dia ini penerima Australian Development Scholarship tahun 2010 sampai dengan 2011. Kemudian training program on applied research for polytechnic staff di Ottawa ya tahun 2015 dan juga short spring course on education di Denmark. Jadi barengan sama aku tahun 2003. Aduh, kenangan lama memang. Nggak kerasa udah 20 tahun. Wah, lama banget ternyata ya. Kita 20 tahun tidak ketemu. Waktu itu kita tahun 2003 kita seasrama ya dengan ratusan orang di seluruh dunia termasuk yang dari Denmark. Kemudian pengalaman bekerjanya saat ini sebagai tadi udah aku sebut sebagai dosen bahasa Inggris di Politeknik Negeri Pontianak dan tahun 1909 juga sebagai koordinator lembaga pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri. Ya, jadi ini LSM. Kemudian aktivitasnya sekarang ini tahun 2002 sampai 2004, tim pemeriksa daerah Kalimantan Barat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kemarin sempat repot banget dengan yang namanya pemilu. Aduh, ngebayangin aku yang ngelihat dari Jerman tuh ngelus dada. Ini aduh ribet banget sih ya yang namanya pemilu di Indonesia yang memang terbentang dari Sabang sampai Merauke pulau-pulau kecil dan memang banyak yang masih manual nggak kayak di Jerman ya. Kemudian aku ingin membacakan bahwa Ure ini ternyata sebelum menjadi dosen itu kan terlibat di organisme mahasiswa tadi udah aku sebut sebagai pendiri Gemawan ya tahun 99. Kemudian dia ternyata juga menulis. Nah, ini pas banget dengan Kompassioner karena menulis sampai saat ini terlibat aktif menjadi fasilitator dan menulis serta menyunting buku dari tema beragam terkait pendidikan, pengorganisasian masyarakat serta advokasi. Baik, kita langsung aja ke Urai yang saat ini sudah hadir di Pontianak untuk menceritakan tentang pengalamannya selama di Yogyakarta. Ure, tapi ngomong-ngomong aku pengen tahu nih sebenarnya berada di Jogja ini kan dalam rangka program doktor. Gimana sih rasanya waktu pertama kali hari pertama gitu ya atau sebelum hari pertama. Jadi dari Pontianak mau ke Jogja itu ninggalin Pontianak yang udah aduh kayak darah daging banget gitu ya. Di Sanubari gitu. Terus harus beradaptasi ke Jawa, terus otong-otong barang, dokumen dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa diceritakan. Silakan Ure. Oke, selamat sore teman-teman. Kalau di Jerman pagi ya. Eh, Di Jerman pagi. oke oke. Eh, tentu rasanya berbeda sekali ya karena kalau biasanya ke Jogja itu kan sebagai turis kan sudah beberapa kali. Tapi ini kan menjadi apa istilahnya ya? Menjadi mahasiswa, ya rasanya jadi bukan turis juga bukan lokal, jadi semi lokal kali ya. Kemudian eh, memang memang apa? Memang berat dan menjadi melihat Jogja itu dari sudut yang berbeda. Kalau sebagai turis kan menghub, apa eh, me- melakukan kunjungan ke tempat-tempat wisata turis kan. Tapi kalau sebagai orang lokal melihat Jogja sebenarnya, walaupun misalnya saya juga nggak bisa klaim sebagai orang lokal sebetulnya. Di sini juga banyak orang lokal Jogja asli ya. Uh, Lebih berat karena juga saya berangkatnya sendiri. Nah, istri saya tinggal tinggal di Pontianak. Gitu. Jadi Nggak ya, dibawa ya. Oke. Jadi sendiri. oke, ketika Ya. di sana, tempat mana saja yang pertama kali di Jogja kamu datengin dan akhirnya jadi favorit kamu? Nemu nggak tempat-tempat hidden gem tadi? Apa tadi? Mangut Mbah Marto, Bakmi Jombor, Gunung Merapi, Little Garden Resto yang pakai sawah-sawah gitu. Kemudian ada Geblek Pari. Padahal orang pikirnya kan kalau Yogyakarta, gudeg. Silakan. Uh, saya nggak nemu tempat itu tapi tahu tempatnya. Setiap Tahu orang yang ke tempatnya Jogja ya. itu punya preferensi sendiri hidden gems-nya.
Dan bedanya kan orang biasa mencari sendiri-sendiri ya. Sekarang kalau lebih banyak juga didorong oleh marketing juga influencer kan. Jadi mencari sendiri-sendiri. Jadi saya pertama kali karena nyari tempat lokasinya itu di apa sih cari rumah kos-kosan itu cari kos.com ya. Akhirnya saya tinggal di Condong Catur. Di Condong Catur itu eh, di situ banyak banyak saya pikir yang hidden gem paling menarik agak jauh itu yang paling terkenal juga apa ya teman-teman sih tahu ya kopi klotok ke atas saya pikir menarik ya karena eh, tapi ngantrinya panjang sekali saya pikir terakhir saya ke sana ngantrinya panjang hampir berapa ratusan orang gitu ngantrinya pagi-pagi buat tuh semua orang sih pernah ke kopi klotok ya mbak teman-teman sini kan nah, itu kemudian karena saya jatuhnya mahasiswa walaupun sudah tua akhirnya nyari tempat-tempat yang dikunjungi mahasiswa dan tempat berinteraksinya di Condong Catur misalnya tempat-tempat kopi mahasiswa saya pikir juga tempat-tempat yang menarik di Jogja. Cuma memang kalau turis itu kan kalau orang-orang pertama kan berpusatnya di Malioboro kan padahal masih ada Betul, tempat-tempat betul. lain yang banyak sekali tapi memang harus nyari sendiri atau temu nggak sengaja akhirnya kita sebut dengan seperti mutiara tersembunyi gitu gitu. Oke, Ah, baik. Kemudian bagaimana dengan kuliner Jogja? Tadi kan udah disebut banyak. Favorit kamu yang mana tadi? Kan udah nyobain gudeg, udah nyobain ini. Ini yang mungkin bisa dicerita. Rasanya kok lain ya kayak di Pontianak nggak kayak gini misalnya. Kepedesan atau gimana nih? kalau bagi saya makanan itu terlalu manis. Terlalu manis ya? Mhm. Ah, Kayak orangnya manis-manis kan? Gak ada sus ya. Oke, perlu penyesuaian termasuk apa ya nasi pecel gitu. nasi Saya juga pecel. coba. Tapi kalau gudeg, kalau bagi saya nggak boleh nyebut nama ya di sini ya. Silahkan, Nama nggak apa-apa. gudegnya Boleh, boleh. gudeg gudeg tuh gudeg Jamal yang cocok buat saya di Gudeg Jalan Gamal Magelang. ya. Jamal Jamal depan ini depan TVRI ya. TVRI, Jalan Magelang. oke. Di Magelang. Oke, jadi deket-deket Jogja Jalan, gitu ya. Oke. Nah, Jalan Magelang. oke, baik. Kamu sudah makan di sana, jalan-jalan di sana, nggak hanya Malioboro ya, mungkin tempat-tempat yang lain. Eh, apa yang mirip dan berbeda dengan Pontianak dan Jogja? Jadi antara kedua kota nih. Mungkin apa namanya mungkin tempat wisatanya beda, kulinernya beda. Kalau kan ke Jogja kan kulinernya lebih condong ke manis-manis gitu ya. Sementara Pontianak lebih ke apa gitu. Kemudian tempat wisatanya kan kalau wisata Jogja kan Malioboro, Keraton gitu. Kalau di Pontianak mungkin beda karena mungkin lebih panas ada di ekuator dan sebagainya. Mungkin bisa menjelaskan cara pandang kamu orang Pontianak yang di Jogja nih. Kalau persamaannya sulit ya, saya Sulit ya. karena ya, ya paling Beda sama-sama banget. negara paling paling sama-sama negara Indonesia kali ya. Tapi perbedaannya jauh. Perbedaannya jauh karena memang di sana kan wisatanya lebih lebih banyak wisata kultural, Hmm. kemudian apa ya dan kalau kalau di Kalimantan pun di Pontianak Kalimantan Barat dan di Kalimantan lain kan lebih banyak wisata alam kan. Kemudian Mhm. eh, di sini di Kalimantan ini kan kemarin juga sudah pernah sesi Pontianak kan. Jadi eh, misalnya tumbuhan-tumbuhan endemiknya berbeda, kemudian apa ya budayanya berbeda, semuanya berbeda. Yang menjadi perhatian saya pikir eh, dikelola lebih baik kali ya di Jogja ya dan Mhm. termasuk wisata yang terbanyak di Indonesia kan lebih paling banyak Bali, Jogja Mhm. Mhm. dan Mhm. daerah Nusa Tenggara di sana gitu. Sedangkan tapi yang menjadi concern saya pikir oleh orang-orang Jogja ya sekarang tuh kan eh, sudah mereka bilang sekarang Jogja udah darurat sampah. Itu menjadi Darurat perhatian sampah. kita. Oh, oke. Ini tempat Semua orang sampahnya Jogja di bilang mana gitu. nih? Tempat sampahnya yang banyak gitu kayak segunung, sepulau gitu di mana daerahnya? Nggak Namanya apa? maksudnya nggak terlalu bersih juga banyak sampah Bertebaran bertebaran. gitu ya. Ah. Ya iya.
Ini ini kata orang-orang Jogja dan berdasarkan apa ya wawancara juga. Mereka Gitu. bilang sekarang Jogja darurat sampah. Darurat Nggak sampah tahu ya. tata. Hmm, hmm. Hmm. Oke, aku kira itu seperti di negara luar negeri gitu ya, yang pulaunya bagus, ternyata sebelahnya ada pulau sampah. Jadi dibuang sampahnya pulau ke pulau yang lain, jadi hanya khusus untuk sampah. Jadi menggunung begitu ya. Ternyata itu justru tersebar gitu ya. Oke, baik. Bagaimana perkembangan wisata Jogja menurut tadi kan kamu bilang ini kan dikelola lebih baik ya daripada di Pontianak. Nah, apa yang menurut kamu bisa diimplementasikan di Pontianak nih? Yang bisa dicuri dari Jogja, kayaknya Pontianak mesti gini nih gitu. Kan kamu juga jalan-jalan di Pontianak, jalan-jalan di Jogja. Di apa ya di kota-kota yang kurang yang masih kecil di Mhm. termasuk di Pontianak itu yang paling paling menonjol adalah transportasi publik ya. Jadi Hmm. yang eh, mungkin secara keseluruhan di Indonesia transportasi publik tidak diperhatikan Hmm, karena oke. faktor-faktor perkembangan bisnis atau kebijakan pemerintah gitu. Kalau di Jogja kan semua tempat itu bisa kita jangkau melalui Jangkau ya, transportasi murah meriah gitu ya, cepat murah meriah. umum. Mhm. Em, walaupun walaupun misalnya kalau misalnya kita habis dari Jogja itu kan berputar ke Jogja itu kan di situ semua kan. Betul. Kalau bagi kami orang Kalimantan Jogja itu kan kecil, Mhm. mentok ke situ aja. Mhm. Akhirnya nyambung memang harus terkoneksi dengan baik akhirnya ke Prambanan gitu kan Mhm. ke ke apa ke Borobudur walaupun misal sebenarnya itu di Jawa Tengah kan Mhm. eh, eh, itu juga agak agak sulit sebenarnya karena orang harus pintar-pintar nyari transportasinya. Yang Mhm. paling mungkin ya sewa, tapi kan sewa cenderung mahal. Kalau misalnya orang lokal yang atau udah sering ke sana ngerti cari jalannya. Ke Prambanan itu kan paling paling cuma 15 kilo ya atau 20 kilo ya, kurang lebih gitu. Itu dekat sekali menurut saya ya karena Mhm. Kalimantan itu Oke. dekat ya. Tapi ya Mhm. kalau ke Borobudur 40 kilo juga harus Ya. pintar-pintar nyarinya. Oke. Interkoneksi ini Jadi yang selain di membedakannya. Oke, jadi selain di Yogyakarta kamu sudah ke Magelang ya karena Borobudur ada di Magelang. Selain itu ada kota lain di sekitar Jogja yang sudah kamu kunjungi karena mungkin dalam rangka acara kampus atau acara pribadi atau undangan atau bagaimana? Eh, enggak, justru lewat kayaknya saya sering ke Bandung sepertinya. Karena Bandung. kan lebih Waduh, cari yang adem ya. Oke, Bandung. Justru ke Bandung ya. kan melewati kota-kota itu dan sekarang kan kereta api Indonesia sudah membaik ya dan Betul. Ya. eh, Sudah pakai bus berarti ya? membaik. Sudah pakai bus, bus. Kereta api. Enggak, kereta Belum api. ya. Kereta api cepat Karena ya. kereta Oke, api nggak ada di Kalimantan. nggak ada di Makanya coba mana. kereta. Oke. Ya. Nah, Kota Jogja ini kan sudah jadi destinasi favorit lokal dan warga asing. Jadi dua-duanya ya. Seru juga kali ya kalau kamu misalnya ketemu orang-orang asing selama di Yogyakarta. Meskipun ini bukan hal yang baru buat kamu. Tetapi apakah ini juga membuat kamu semakin networknya semakin luas ya? Karena oh ini dari Denmark, ini dari Inggris, dari Amerika gitu. Ketika ketemu secara tidak sengaja lagi makan, lagi jalan-jalan, atau acara kampus. Oh iya, eh, banyaknya ketemu orang lain ya kebetulan. Orang Norway itu kayaknya Oke. itu. Ya, orang Norwegia itu juga banyak di kampus, juga banyak kerjasama dengan kampus. Eh, Kalau yang ketemu di jalan sih nggak diajak ngomong. Nggak Tapi diajak. kalau misalnya diajak ngomong, secara kebetulan aja komunikasi sosial saya pikir kedekatan sosial aja. Kalau misalnya mereka tiba-tiba perlu sesuatu, yang lain sih nggak ada. Oke, baik. Kota Jogja dikenal sebagai kota pendidikan karena banyak universitas di sana, termasuk yang unggulan itu Universitas Negeri Jogja dan UGM. Nah, kamu sebagai mahasiswa yang sebenarnya udah bukan mahasiswa yang kemarin sore karena sudah program doktor, itu rasanya gimana sih jadi mahasiswa di kota yang waduh, cantik banget ya. Kulturnya bagus, kulinernya bagus, tempat wisatanya bagus. Terus banyak orang datang gitu. Rasanya kan beda ya. Jadi mahasiswa rasa turis atau turis rasa mahasiswa. Jadi campur-campur gitu. Mungkin kamu bisa membayangkan kita ya yang mungkin suatu kali mau mau kuliah di sana dan sekalian jalan-jalan.
saya pikir memang salah satu yang terbaik di Indonesia ya UGM di Jogja. Eh, Memang apa ya, suasananya beda dengan misalnya kalau kita sekolah di Bandung, Hmm. Jakarta, Oke. atau kan di Semarang. Dekat sekali Semarang itu kan saya sering ke sana, temu teman-teman Pillars, Slam dan segala macam. Eh Rasanya tuh yang paling paling menonjol tuh rasa aman ya, karena eh, jalan kemana-mana sepertinya semua orang mahasiswa itu kayaknya, dan membangun membangun komunitas dengan rasa begitu sehingga sangat-sangat kondusif untuk belajar. Sedangkan bagi saya yang sudah tua, saya pikir udah apa ya, merasa apa ya, overwhelmed, merasa eh, kayaknya udah terlambat nih sekolah yang udah tua. Tapi Susana ini mendukung untuk melihat bagaimana belajar, walaupun misalnya di luar negeri biasa aja orang baru mulai sekolahnya di umur segini. Tapi di Indonesia kan agak jarang. Paling dua angkatan saya juga cuma 2-3 orang, dan yang sebaya ya 2-3 orang juga. Yang Oke, lainnya baik. memang Ya. Oke, kemudian dibandingkan dengan ketika kamu kuliah di Australia, kemudian kuliah di mana yang pertama waktu itu? Waktu S1 di Pontianak ya. oh ya, Di Pontianak, kemudian Australia, kemudian ke Jogja. Ini perbedaannya bagaimana? Karena kan kalau kuliah di Victoria kan pakainya bahasa Inggris tuh. Jadi kuliah dengan orang asing, dengan bahasa asing, dengan tempat yang asing, makanan asing itu mungkin agak lebih berat lagi bahkan ya. Karena kamu bilang di Jogja, wah paling tua. Menurut kamu 3 orang tertua di kampus, misalnya di kelas gitu. Padahal di Australia mungkin juga kejadian seperti itu, bahkan lebih repot lagi karena banyak ininya, banyak tantangannya gitu ya. saya justru merasa sebaliknya, tantangan di Australia itu lebih mudah saya pikir ya, karena eh, di luar biaya ya. Kalau misalnya biaya kuliah di Australia kan sangat mahal, kita tahu. Tapi Betul, kalau betul. misalnya udah biaya pasti dapat beasiswa lebih lebih mudah di sana begitu. Dan kemudian teman-teman saya angkatan saya sekitar berapa tahun yang lalu baru mulai S2-nya ya di umur 50 begini, dan sangat umum rasanya orang-orang belajar di luar negeri ya di umur begini, karena ada AR-nya dari S1 balik lagi pendidikan vokasi dan sebaliknya. Mhm. Hanya ada semata-mata cuma buat cari pengalaman dan ilmu. Tapi Pengalamannya. kan budaya di Indonesia kan orang-orang semata-mata mengejar karir, atau misalnya eh, atau memang eh, mengajar karir dan apa ya, karir aja kayaknya. Kemudian jarang sekali yang menambah ilmu ya ke pengajian kayak. Tapi memang seandainya setelah kuliah di Australia akhirnya kuliah di Jogja seperti UGM, nggak terlalu ini, nggak terlalu culture shock ya, karena kan kampusnya sama-sama bagus tuh. Tapi kalau misalnya habis kuliah di luar negeri, kuliah di Pontianak, itu baru terasa kayaknya. Kan jauh banget Oke. Oke, baik. gitu. Nggak kerasa kita hampir habis. Sebelumnya kita akan melihat eh, chat yang ada di Zoom. Ah, ini Yose Revela yang dari Jogja nih bilang, bakmi Jombor yang kita tampilkan tadi dalam YouTube itu dekat rumah saya. Jadi teman-teman kita akan rame-rame ke Jogja ya. Kita makan bakmi di tempatnya Yose nih. Kemudian Pak Sutiono menanyakan nama resto terakhir apa? Itu tadi namanya Geblek tadi ya. Sudah saya sebutkan. Geblek bukan geblak ya. Geblek Pari Nanggulang di Kulon Progo. Ini saya salah nulis ya. Jadi Geblek, Pari, Nanggulong, Kulon Progo tanpa wifi. Itu seneng banget. Jadi tidak tidak harus menunduk dan bermain HP ketika kita bersepuluh orang. Jadi bisa ngobrol gitu ya. Itu kebiasaan orang zaman sakini bahwa kalau lagi ketemuan gitu nggak pada ngobrol tapi lihat atau chat lewat HP gitu ya. Baik, kemudian ada lagi Yosere Vela mengatakan sekalian mampir di Piungan Bantul ada TPA, tempatnya sudah overload. Oh tadi ya tentang sampah tadi ya, yang tadi disebutkan bahwa menyebar kemana-mana. Kemudian tadi Mbak Siti Asia minta link YouTube-nya. Tadi bukan YouTube Mas Ure ya, tadi tempat aku cari di internet Hidden Gem gitu ya. Nanti aku akan
sebarkan. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Yose. Silakan Yose. Yose ini kan orang Jogja. Silakan dinyalakan videonya karena kita punya waktu 6 menit. Mungkin akan menambahkan Oh, sedikit oke. tentang apa ya? Tentang wisata di Jogja yang mungkin belum disebutkan oleh YouTube tadi, 5 tempat hidden gem atau yang disebutkan oleh Urai yang sebagai narasumber hari ini. Silahkan. Kalau kalau hidden gem juga, yang tadi salah satunya kan ada yang disebut Lupis Mbah. Siapa itu tadi? Sebenarnya itu di pasar namanya Pasar Keranggan dan itu dia pilihan menu kulinernya macam-macam. Sampai Chinese food juga ada. Ah, oke oke. Selain Pasar Keranggan yang terkenal tentu aja sih itu apa, Pasar Beringat itu lebih banyak lagi. Ya kalau mau jelajah kuliner di Jogja masih main di pasar itu masih bisa, masih banyak pilihan. Tapi ya itu bangun pagi. Karena kalau soal rasa di luar rasa manis, belakangan ini ada yang kuliner yang cenderung pedas. Ah, cenderung pedas. Misalnya Ada oseng, juga ya. Oke oke ya oke. misalnya oseng mercon. Mungkin teman-teman udah dengar ya. Oseng mercon, terus yang paling umum itu namanya ayam geprek. Jadi itu kan, oh ya benar-benar diulek gitu ayam. Tidak sama kalau kayak yang di Jakarta kan cuma dioles itu diulek. Jadi kadang rasanya cabai sama ayam itu nyatu. Kadang ada yang nambahin pakai tomat juga. Itu Oh, sama mungkin apa ya? Ya belakangan sih udah mengarah ke kekinian juga ya. Soalnya warung kopi juga udah banyak. Warung kopi terus ya Pak Jawa juga banyak banyak pilihan sebenarnya. Tapi memang yang ngantrinya paling banyak itu Pak Jombor. bakmi Jombor Kalau tadi yang ya. suka daging, ya kalau Antrinya yang suka katanya daging sampai kambing, Puajang gitu ya. ya bisa 1 jam lebih. Wah, sudah lapar tuh. Oke, Kalau baik. yang Terima suka, kasih. Ya. Heeh. ya Ada kalau yang lagi suka itu ada sih itu. Kalau yang suka daging kambing ke sate kelata itu di sate kelata, daerah itu kan sate kambing muda kambing muda ya. itu Ah, di Jogja Selatan banyak di oke, dekat baik. Pak Jombor juga ada. Oke, jadi ini tempat wisata hidden gem ya, kuliner ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bahrudin, dari Eka. Ini mungkin suatu hari ke Jogja ya, siapa tahu. Tahu Jogja tuh keren banget ya tempatnya. Kemudian ini dari Pak Sutiono, mie jonggor itu mie Jawa, Yose? Mie Apakah Jombor ya betul, mie Jawa. Jadi itu mie dia Jawa ada ya? mie goreng. Nah, Jombor. Jombor itu bukan yang di Dieng itu bukan ya? bukan. Jombor Amin. itu kan kalau di sini nama itunya apa, nama dusun ya. Nama Nama dusun dusunnya. terus di Ah, situ ada terminal bis. Kalau oh, sekarang kan ada Jombor. tambahannya jembatan layang. Klaten bukan ya? Oh, oke. Bukan beda Bukan ya? lagi. Oke, Itu di Klaten juga ada, tapi juga ada ya? ini yang di lebih Jogja di Sleman. Oke. Oke. Baik, terima kasih Yose. Ure, mungkin terakhir kamu bisa kasih tips nih ke kita yang mau travel ke Jogja. Ada tip nggak sih kalau kita mau jalan-jalan sebelum kita tutup acaranya nih? Eh, apa ya? Eh, ya yang paling kalau baru pertama kali ya dekat-dekat Malioboro ya. Tapi ya kalau penginapannya jangan terlalu dekat Malioboro, itu mahal sekali. Kemudian situ juga banyak kafe-kafe. Akhirnya harganya kafe. Jadi kata orang kan harganya murah-murah, nggak ada yang murah di situ, mahal semua dekat-dekat situ. Dia agak jauh dikit, itu pun juga jauh sekitar 2 kilo. Kemudian eh, naik Trans Jogja ya lebih seru kayaknya, bisa kemana-mana sampai ke mana pun. Eh, eh, Ekonomis dan bisa mendalami Jogja luar dan dalam. Saya pikir itu ya. Kemudian luar itu uh, semuanya bisa dicari. Oke, itu aja.
Terima kasih Ure untuk kesempatannya hari ini menjadi narasumber komunitas Traveler Kompasiana di Koteka Talk ke-165. Teman-teman, aku ingin mesarikan tempat-tempat apa saja yang tadi bisa disebutkan. Tadi ada Lupis Mbah Pasar Keranggan ya, Mangkot Mbah Marto, Bakmi Jombor, di Little Garden Resto, Geblek Pari Nanggulang di Kulon Progo, dan beberapa tempat seperti Malioboro, Keraton, dan lain sebagainya yang memang sudah mainstream di sana. Jadi tempat di sana memang keren banget, tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk wisata alam, wisata budaya, dan wisata kuliner. Teman-teman yang ingin ke sana, silahkan untuk menemui Yose juga karena dia tinggal di sana. Selamat bergabung Pak Suharyadi, kita akan segera menutup. Tapi terima kasih sudah bergabung Pak Suharyadi ya. Dan Pak Suharyadi ini juga ada di Yogyakarta. Dan saat Aslinya. aslinya Yogyakarta bahkan ya. Aduh sayang banget tadi Iya, tanya-tanya, tapi kita tidak punya waktu lagi karena harus menutup acara. iya. Saya Gana Stegman. Oh, maaf, terlambat Terima saya. kasih. Nggak apa-apa Pak, lain waktu juga ya. Terima kasih saya Gana Siap. Stegman dari komunitas Traveler Kompasiana, kepada Ure yang ada di Pontianak selaku narasumber hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan, selamat meninggalkan Waalaikumsalam. ruangan. Terima kasih semuanya, Pak Suharyadi, Terima Pak kasih. Urai, Terima Pak kasih. Udin, Eka, dan Pak Sutiono, serta Yose. Bye. Bye. Hmm.